Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosan ya ketemu dengan saya Cindy Amalia dalam mata pelajaran kewirausahaan kelas 11. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peluang usaha produk barang dan jasa. Nah, sebelum masuk materi, kita akan melihat kondisi atau lingkungan atau yang kita hadapi saat ini ya, generasi muda saat ini ya, kita saya dan kalian ya, karena saya masih muda, saya termasuk ya. Jadi kalian itu akan menghadapi yang namanya revolusi industri 4.0, di mana berbagai kecanggihan teknologi sudah semakin merajalela ya. Yang pertama ada inovasi menyebar dengan cepat. Jelas, teknologi sekarang sudah sangat canggih semuanya. Kemudian ada penurunan biaya produksi dan ada revolusi secara global ya, secara penuh. Jadi tantangan utama para wirausahawan saat ini atau pada era revolusi industri 4.0 ya, ditambah dengan adanya pandemi seperti ini, itu menjadi tantangan bagi wirausaha ya. Dan juga ada yang namanya VUCA word ya. VUCA, VUCA, di mana V-nya itu adalah volatility atau perubahan kejadian yang sangat cepat. Kemudian U-nya itu uncertainty, sulit memprediksi isu dan peristiwa atau ketidakpastian. Kemudian ada C-nya itu complexity, di mana gangguan dan kekacauan ini mengelilingi itu secara kompleks ya. Dan ada A itu ambiguity, ambigu atau tidak jelas ya, keadaan yang mengambang. Nah, ada yang namanya ekonomi kreatif, dan badan yang menaungi ini itu adalah BICRAF ya. BICRAF ini didirikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo pada tahun 2015, yang saat ini diketuai oleh Bapak Sandiaga Uno. Ya, jadi ekonomi kreatif itu apa sih? Sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sekali sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Jelas ya, kreativitas itu adalah kunci dalam menjalankan sebuah usaha ya. Walaupun banyak usaha yang sama atau produk-produk yang sama, tapi kuncinya itu adalah keunikan dari produk kita, adanya kreativitas dari kita, entah itu diolah seperti apa, bentuknya seperti apa, rasanya bahkan yang berbeda atau dan lain sebagainya ya. Kemudian ada yang namanya industri kreatif, di mana industri berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu. Jadi ini adalah sebuah wadah individu dalam menciptakan kesejahteraan atau ya menciptakan atau pemanfaatan kreativitas yang ada. Nah, kemudian peluang usaha. Kata peluang itu adalah sebuah kesempatan ya. Jadi peluang usaha ini adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil ya, atau dimanfaatkan oleh seseorang untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Dalam hal ini yaitu adalah keuntungan ya. Tentunya kita memulai hal yang kita inginkan adalah yang pertama mendapat keuntungan ya. Nah, seperti itu. Cara mengidentifikasi peluang itu apa? Sumbernya ya. Sumbernya itu dari mana sih? Yang pertama dari diri kita sendiri ya, niatan atau kemauan kita untuk usaha, untuk memulai bisnis seperti itu. Saya mau buka bisnis di sini, mau buat bisnis ini atau usaha ini dan lain sebagainya. Kemudian ada dari lingkungan, jelas ya, kita melihat lingkungan, misalkan di rumah kita itu adalah lingkungan yang banyak anak-anak kecil. Nah, gimana kita bisa masuk, bisa menciptakan sebuah peluang usaha di situ? Kita melihat banyak anak kecil lah, aku mau buka usaha warung es atau sosis yang ya sekiranya 1.000 akan menguntungkan untuk kita, seperti itu. Ada gagasan dari orang lain atau ini adalah orang lain yang memberitahu kita, ini loh buat usaha di sini, ini loh usahanya ini dan lain sebagainya. Kemudian ada dari konsumen ya, adalah untuk tambahan. Jadi konsumen itu sebenarnya bisa menilai, ini loh harusnya ngambil ini, harusnya ada produk ini lagi atau lain sebagainya. Nah, kayak gitu.
Kemudian ada informasi yang diperoleh. Informasi yang kalian peroleh yang kita dapatkan dari berbagai media atau sosial media ya, orang bahkan yang lainnya, itu kita terima dan kita jadikan itu sebuah peluang usaha. Kemudian ada perubahan-perubahan yang terjadi. Jelas perubahan ini bisa membuat kita semakin maju, semakin bisa ya, untuk bisa membuat kreativitas yang ada seperti itu. Kemudian cara yang lain itu ya berdasarkan bakat dan minat. Jelas ya, bakmi, dimana bakat itu memang sudah ada yang ada dalam diri kita, sedangkan minat itu adalah passion kita atau ketertarikan kita terhadap suatu bidang. Nah, kemudian ada berdasarkan kebutuhan. Jelas ya, kebutuhan kita butuh kebutuhan banyak ya. Untuk mencapai kebutuhan itu makanya kita membuka usaha, mencari peluang usaha seperti itu. Kemudian ada berdasarkan masalah yang terjadi. Masalah ini bisa menjadi solusi untuk kita ke depannya seperti itu ya. Jadi masalah itu suatu pelajaran agar kita bisa melangkah lebih baik gitu ya. Nah, ini ada subsektor industri kreatif ya. Ada 16 sektor ya, mulai dari game, sekarang banyak ya, contohnya Mobile Legends, PUBG, FF dan lain sebagainya. Ada arsitek, DKV, kuliner, ya jelas, fashion, banyak, dan desain produk atau seni pertunjukan, radio, televisi ya, podcast ya, itu termasuk juga ke dalam sektor atau subsektor ekonomi kreatif ya. Selain kita mencari namanya peluang usaha, ketika sudah mendapatkan usaha itu maka kita akan menganalisis dengan metodenya apa, yaitu metode analisis SWOT. SWOT. S itu strength atau kekuatan, kemudian W itu weakness atau kelemahan, O itu opportunity atau peluang, dan T itu threat atau ancaman. Jadi metode ini adalah metode untuk menganalisis usaha kita mulai dari luar maupun dari dalam produk yang akan kita jalankan seperti itu ya. Langsung saja ke yang namanya contohnya ya, misalkan saya punya produk moring atau cimol kering. Nah, kekuatannya kita analisis nih. Kekuatan itu merupakan dari dalam produk ya. Jadi kekuatan di moring ini itu ada ya kering, ya keripik, seperti keripik, kerupuk, ya kriuk-kriuk, krenyes-krenyes, itu bisa menjadi cocok untuk cemilan ataupun bahkan dicampur dengan lauk pauk. Nah, jadi keunggulannya ya atau keunikan kekuatan dari produk kita itu apa gitu. Kemudian kelemahan, jelas cimol ini ya bukan berbentuk bulat dan tidak kenyal ya, diiris dan juga ada bubuknya. Jadi ini diiris menggunakan cimol yang bulat yang sudah ada, kemudian dipotong-potong dan digoreng lagi, kemudian diberikan bubuk rasa yang bisa jadi membuat batuk seperti itu ya, itu kelemahannya. Jadi kekuatan dan kelemahan ini itu berasal dari dalam produk ya, atau dari internal seperti itu. Kemudian ada peluang dan ancaman. Nah, ini adalah dari eksternal produk kita. Peluang, jelas moring ini berbeda dari cimol biasanya. Cimol biasanya itu bulat dan kenyal, tetapi moring ini itu adalah seperti kerupuk ya, bisa untuk camilan dan dicampur dengan lauk pauk. Ini adalah sebuah peluang. Mungkin belum ada ya. Jadi ini adalah sebuah peluang usaha untuk moring ini seperti itu. Nah, ancaman ya, karena semakin banyaknya usaha-usaha yang ada, itu banyaknya pesaing cimol, inovasi-inovasi yang lain dari berbagai pedagang yang lain. Nah, itu adalah metode analisis SWOT dari moring ini seperti itu ya. Nah, jadi tugas kalian dalam analisis peluang ini atau peluang usaha ini ya, kalian membuat satu ya usaha atau produk apa yang akan kalian jalankan, kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT ya. Saya sudah contohkan seperti tadi, harapannya kalian bisa. Ini adalah langkah untuk kalian bisa menjadi wirausahawan setelah lulus, atau bahkan sebelum lulus pun kalian bisa menjadi wirausahawan seperti itu ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.